apakah memberi sedekah kepada pengemis, peminta-minta, dan lain-lain itu bijaksana? Bijaksana? Bagaimana dengan anggapan bahwa pengemis-pengemis itu sebenarnya sudah difasilitasi Departemen Sosial? Terima kasih banyak. Baik, ada pertanyaan yang cukup bagus. Ya, jadi bagaimana ya kalau kita berdana kepada pengemis? Apakah ini termasuk sesuatu yang bijaksana? Mengingat pengemis itu kalau di Indonesia sudah ditangani oleh Departemen Sosial. Memang benar, pengemis ditangani oleh Departemen Sosial, tetapi tentu tidak semua. Pada saat seseorang ingin berbuat baik, dia hanya ada dua pilihan, mau berbuat baik atau tidak. Jadi ketika dia mau berbuat baik, lakukan saja perbuatan baik itu. Tidak usah berpikir yang terlalu jauh. Karena kadang-kadang ada juga yang misalnya menghitung. Ini perempatan jalan lampu merah. Kemudian ada pengemis datang. Saya lihat dan saya hitung pengemis itu setiap lampu merah sampai hijau bisa mendapatkan uang dari 10 mobil. Jadi kalau sekarang dalam 1 jam atau mungkin katakanlah dalam seperempat jam ada lampu merah katakanlah mungkin 3 atau 4 kali, 4 kali misalnya, maka dalam 15 menit ada 40 mobil yang dia bisa dapatkan sedekahnya. Kemudian kalau dalam seperempat jam segitu, kalau dalam 1 jam berarti ada 160 mobil. Nah itu kalau 1 jam, kemudian kalau 5 jam berarti ada sekitar 500 mobil. Kalau sekarang dari 200 mobil itu saja sudah memberi uang, jadi tidak harus 500 mobil, tapi hanya 200, dan masing-masing itu katakanlah 5.000, maka 200 mobil dikali 5.000, wah sudah banyak sekali uangnya. Jadi sekarang apakah saya harus berdana kepada pengemis atau tidak di perempatan jalan? Jadi kita mau memberi, tetapi pikiran kita malah menghitung penghasilannya orang. Apakah kita juga ingin menarik pungutan dari si pengemis tersebut? Nah, jadi ini pikiran kita hanya untuk pembenaran bahwa saya ini mau memberi atau tidak memberi. Padahal kalau di dalam dhamma, saya mau memberi karena ini adalah kebajikan. Saya tidak mau memberi ya berarti saya hilang kesempatan berbuat baik. Tidak usah kalau saya tidak memberi dengan alasan yang berpikir negatif seperti itu. Malah jadi bikin karma buruk. Sehingga sekarang, walaupun pengemis itu mungkin sudah mendapat dukungan dari Departemen Sosial, tetapi kalau saya ingin memberi, memberi saja karena itulah kesempatan saya berbuat baik kepada si pengemis. Tapi kalau saya tidak mau memberi, ya lakukanlah saja, tidak usah memberi, tidak usah berpikir, nah kan dia sudah ada dari Departemen Sosial, atau ya dia kan masih muda, masih bisa bekerja dan lain-lain. Itu abaikan omongan seperti itu, yang ada adalah saya tidak mau memberi. Karena saya tidak ingin memberi pada saat ini. Sudah selesai. Dengan cara begitu, pikiran kita walaupun tidak memberi, hanya kehilangan kesempatan berbuat baik, tapi tidak melakukan karma buruk. Demikian pula ketika saya berbuat baik, ya saya hanya lakukan, ini saya mau berdana. Sudah. Jangan, wah nanti kalau dananya kebanyakan kan akhirnya untuk beli minuman keras dan sebagainya. Sudah itu tidak usah dipikirkan. Dengan cara demikian, maka perbuatan Anda itu kalau baik menjadi baik sungguhan, kalau hilang kesempatan berbuat baik, juga tidak berganti menjadi karma buruk. Mudah-mudahan hal ini bisa menjelaskan hal yang ditanyakan oleh si penanya tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudara Neri, kami persilakan untuk bertanya langsung. Ya, terima kasih moderator. Selamat sore
Yang Mulia Bante Utamo, dari materi yang Bante sampaikan, ada yang ingin saya tanyakan. Di hari Katina, kita dikatakan sebagai hari persembahan jubah. Jadi kita sebagai umat, umumnya kan memberikan jubah di hari Katina itu ya Bante. Lalu, pada saat Waisak, saya juga melihat bahwa eh, di panitia itu membuka kesempatan juga untuk memberikan jubah. Jadi pada saat kita memberikan dana jubah, tepatnya itu di mana Bante? Apakah di hari Katina? Apa juga di Waisak juga kita memberikan dana jubah juga? Mohon penjelasannya Bante. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi pada waktu Katina kita tahu adalah hari persembahan jubah. Kalau Waisak kok juga ada kesempatan berdana persembahan jubah ya? Ini gimana kan jadi bingung nih. Sebetulnya biasa-biasa saja bahwa kalau hari Katina itu adalah kalau menurut tradisi ya, tradisi para biku tinggal di satu tempat, ada 5 orang yang tinggal di satu wihara, kemudian berwasa di situ 5 orang tersebut. Nah, di akhir masa wasa atau masa penghujan 3 bulan, para biku ini sepakat membuat jubah Katina, menjahit sendiri jubah Katina, yang kemudian dicelup dan sebagainya, lalu dipersembahkan kepada salah satu biku yang berwasa di tempat tersebut. Nah, ini sejarahnya semacam itu. Sedangkan kalau di bukan hari Katina, maka jubah itu bisa buat sendiri, tapi tanpa upacara. Kemudian mungkin juga membeli dan lain sebagainya. Nah, sehingga jubah itu bisa dipersembahkan setiap saat, bukan hanya waktu Waisak saja. Hari ini boleh, besok boleh, lusa boleh, sehari 2 kali yang boleh ya tidak masalah. Kenapa? Karena jubah yang dipersembahkan di luar Katina itu tidak melalui prosedur yang para biku berwasa, kemudian membuat jubah sendiri dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia karena jumlah biku yang tidak terlalu banyak, maka tiap para biku berusaha itu kadang-kadang hanya 1 orang biku atau 2 orang biku. Sehingga kalau dari sejarah tadi, 5 orang biku berwasa baru membuat jubah Katina. Di Indonesia karena hanya 1 atau 2 biku atau kurang dari 5 biku, maka yang ada hanyalah sanggadana di masa Katina. Karena tidak ada upacara pembuatan jubah. Jadi mungkin di Indonesia ini hanya ada 1 atau 2 wihara saja yang membuat jubah Katina sungguhan. Mungkin tidak sampai 5 wihara lah, karena keterbatasan jumlah biku. Sisanya namanya adalah sanggadana di masa Katina. Jadi Katina itu adalah nama bulan, kemudian pada saat bulan Katina ini, para umat punya kesempatan melakukan sanggadana, yang sesungguhnya itu juga bisa dilakukan pada saat Waisak, pada saat Asada, bahkan setiap hari juga bisa. Kenapa? Karena walaupun dipersembahkan kepada biku tertentu jubahnya, tetapi sesungguhnya biku itu mewakili sangga untuk menerima jubah tersebut, dan mungkin akan dipersembahkan kepada biku yang jubahnya sudah rusak atau memerlukan jubah ketika datang ke wihara dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini penanya dapat lebih jelas bahwa saat Waisak boleh saja melakukan persembahan jubah. Saat Katina juga boleh saja. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena persembahan jubah yang di Indonesia ini adalah sanggadhana saja. Ya, nah kalau Katina sanggadhana di bulan Katina, karena yang melakukan pembuat atau penjahit ataupun menjahit jubah Katina sungguhan itu paling tidak sampai 5 wihara tempat biku berwasa 5 orang. Mudah-mudahan Ya, ini lebih jelas. Apakah mungkin ada yang jelas mau Bante. ditanyakan lagi? Baik.
Terima Oke, kasih, Bante. silahkan. Ya, makasih ya. Baik, terima kasih untuk Bante yang telah menjelaskan. Pertanyaan selanjutnya, Namo Buddhaya Bante, saya Evi Chandrayani dari Staf Dharma Wijaya. Ingin bertanya Bante, seumpama ada orang yang main judi terus menang, kemudian uangnya itu didanakan. Kira-kira itu gimana ya Bante? Terima kasih Bante. Nah, sekarang ada pertanyaan orang berjudi menang dan dia mau berbuat baik, yaitu berdana. Apakah hal itu bisa dilakukan? Di dalam Dharma, seseorang berdana itu ada beberapa faktor yang membuat dananya bersifat maksimal atau boleh dikatakan sempurna. Misalnya, bagi si pelaku atau donatur, hendaknya mempunyai perilaku yang baik, yaitu kemoralan yang baik. Minimal donatur ini melakukan menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan dari si pelaku. Kemudian dari si penerima juga perlu si penerima yang baik. Minimal juga melaksanakan latihan menghindari 5 hal, yaitu menghindari pembunuhan, pencurian, kebohongan, kebohongan, mabuk, dan lain sebagainya, perzinahan, dan lain sebagainya. Ini adalah dari penerima. Kemudian, barang yang didanakan atau hal yang didanakan, hendaknya barang yang diperoleh dengan tidak melanggar 5 latihan kemoralan. Jadi bukan dari hasil pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, maupun mabuk-mabukan. Kemudian diserahkan dengan baik dan rutin dan lain sebagainya. Nah, sekarang dana dari hasil judi, apakah itu melanggar sila? Judi memang tidak termasuk pelanggaran sila yang 5 ini ya, karena judi bukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong maupun mabuk-mabukan. Tetapi judi ini di dalam Dhamma dikatakan adalah sebagai perbuatan yang tidak didukung Dharma, karena dia termasuk mengembangkan ketamaan. Karena Dhamma ini kan tujuannya adalah mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Sehingga kalau sekarang berjudi itu sebetulnya adalah mengembangkan ketamaan. Tapi dia menang. Nah, kemudian dia berdana. Maka kalau dia silanya bagus, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, tetapi karena dana yang dia peroleh ini bukan dari hasil yang baik, walaupun diberikan kepada orang yang silanya juga baik, yang tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, maka dananya ini tidak sempurna. Tetap merupakan kebajikan, tetapi bukan kebajikan yang sempurna. Karena itu dalam rangka kita berbuat baik, berdana sebagai praktek, alangkah baiknya kalau kita berdana dari sumber-sumber yang bukan merupakan pelanggaran sila maupun pelanggaran dhamma. Karena itulah yang akan membawa hasil maksimal, memberikan kebahagiaan bagi kita di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Demikian yang bisa saya jawab. Silahkan dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Terima kasih Bante yang telah menjelaskan. Ada pertanyaan lagi nih, Saudara Sri Yanti. Pertanyaannya, kalau orang yang memberi itu mendemukan kepada orang banyak tentang dia berdana kepada Sang Hamana, apakah termasuk niat tulus dan ikhlas dan apakah mendapatkan pahala kebajikan Bante? Terima kasih Bante. Mendengukan itu apa ya? Mendemokan, jadi mempertunjukkan gitu, Bante. Oh, mendemokan. Ya, mendemokan. Oh, oke. Ya, jadi Potong. maksudnya orang ini berdana dan pamer. Dananya itu bagaimana? Nah, di dalam Dharma, waktu itu
yang ada adalah saat ini. Tadi adalah saat ini yang sudah lewat. Nanti adalah saat ini yang belum datang. Jadi, ketika seseorang berdana kepada sangga, dengan tadi misalnya dia sudah berperilaku yang menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan, kemudian sangga tentu juga menjalankan sila ataupun aturan kebikuan yang tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Kemudian dana yang dipersembahkan ini juga berasal dari hasil yang baik, bukan dari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan. Maka pada saat dia berdana kepada sangga itu, dia telah melakukan dana yang sempurna. Kemudian waktu berjalan. Nah, tentu kita harus ingat bahwa hidup adalah saat ini tadi. Kemudian setelah waktu berjalan, katakanlah berbeda seminggu, si A ini menunjukkan, memamerkan bahwa dia sudah berdana kepada sangga tersebut sambil menyombongkan dirinya. Nah, kesombongan di dalam dhamma itu adalah perilaku yang tidak baik. Sehingga pada saat dia mengucapkan kalimat yang sombong itu, dia sebetulnya telah melakukan hal yang tidak baik. Tetapi tidak menghapus perbuatan baik yang sudah dia lakukan seminggu sebelumnya, yaitu dia berdana kepada sangga tersebut. Karena hidup adalah saat ini. Tadi saya sudah melakukan kebaikan, sudah lewat, itu nanti sudah ada buahnya sendiri. Nah, sekarang dia sombong, maka ini juga pada satu ketika akan memetik buahnya sendiri, tapi tidak menghapus kebajikan yang sudah pernah dia lakukan, katakanlah minggu lalu tersebut. Semoga ini dapat dimengerti. Terima kasih. Namo Buddhaya Bante, saya mau bertanya ya. Satu, perbuatan benar yang bertujuan baik, jika dilakukan dengan cara yang kurang baik, misalnya dengan nada yang tinggi atau keras, apakah perbuatan benar tersebut menjadi perbuatan yang berkarma baik atau berkarma buruk? Dua, jika seorang telah dinasehati berulang kali tetapi masih belum bisa memperbaiki dirinya, bagaimana sebaiknya cara menasihatinya ya? Terima kasih Bante. Baik. Ini ada pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi bagaimana kalau ada satu perbuatan benar, tapi dilakukan dengan cara yang tidak benar. Tadi kita sudah memahami ya bahwa pada saat penjelasan tentang dana ini ada si pelaku. Pelaku harus punya latihan 5 kemoralan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Si penerima demikian juga, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Barang yang diberikan juga hasil yang bukan dari pelanggaran sila. Nah, kemudian juga cara memberikan sebetulnya itu juga ada di situ, yaitu cara pemberiannya itu juga dengan cara yang baik. Nah, kalau tadi dikatakan dengan cara yang tidak baik, maka kebajikan yang dilakukan itu tidak hilang atau tidak berubah menjadi karma buruk, karena karma itu adalah niat. Tapi orang ini mungkin tidak punya niat berbuat buruk, tapi orang ini memang mungkin orangnya kasar, pembawaan omongannya, sehingga ketika dia berdana, dia mengucapkan kalimat yang agak kasar. Ini saya mau berdana ini. Mungkin bagi yang terima agak kaget. Tetapi dia niatnya baik. Sehingga itu tetap karma baik, cuman karena dilakukan dengan cara yang kurang baik, maka nilainya kebajikan itu berkurang, tidak sempurna. Berbeda halnya kalau dia punya pikiran buruk, dengan punya anggapan bahwa kamu kalau tidak ada saya, tidak mungkin kamu bisa memperoleh kebahagiaan ini. Jadi, nih saya kasih kamu untuk membuktikan bahwa kamu tanpa saya tidak bisa hidup. Nah, kalau pikirannya negatif seperti ini, itulah menjadi karma buruk.
Ya, karena karma adalah niat. Kalau kita berbuat baik, niatnya baik, menjadilah karma baik. Kalau kita niatnya buruk, maka perbuatan baik pun yang seolah-olah menurut orang lain baik, tapi niat kita sesungguhnya buruk, maka itu bisa menjadi karma buruk. Ya, ini yang mungkin bisa dapat saya jawab. Nah, silahkan dilanjutkan lagi oleh moderator. Mohon maaf Bante, ada kesalahan, ada kendala di sinyal. Jadi, saya akan mempersilakan Saudara Erik Effendi untuk bertanya. Baik Biku, izin Biku. Saya ingin bertanya. Jadi kan ini terutama untuk anak-anak muda sih Biku. Biasanya kan anak muda kan kita belum bekerja, belum ada penghasilan nih Biku. Nah gimana sih cara kita untuk mungkin mengubah mindset atau mungkin pola pikir nih terutama anak muda kalau ingin beramal itu ya bagaimana sih cara yang baik segala macam gitu. Bahkan kan kalau kita pikir untuk sekelas kita anak muda kalau untuk beramal ya mikir dua kali karena untuk makan aja kita susah. Apalagi untuk beramal gitu. Nah, terima kasih Biku. Perbuatan baik di dalam dhamma itu tidak harus bernilai materi. Ya, tadi saya sampaikan tentang jarum itu ya. Jadi kita tidak perlu harus materi, bisa juga badan. Jadi misalnya saya berdana tenaga, misalnya saya membantu dalam acara Sanggadana di bulan Katina ini, saya membantu menghias altar. Bunganya sih yang membeli panitia, potnya juga yang punya wihara. Tetapi saya punya keterampilan untuk menghias ataupun saya merangkai bunga, saya pandai merangkai bunga. Maka dengan Anda merangkai bunga itu Anda sudah berdana. Ya, kemudian kalau tadi di awal saya sudah sampaikan, Anda pandai menyanyi karena suara Anda bagus, maka Anda kemudian dalam rangka acara di wihara Anda menyanyikan lagu Buddhis, Anda sudah berdana. Anda punya penghasilan atau tidak masalah. Bahkan ketika Anda menyanyi dengan baik, mungkin Anda malah direkrut untuk menjadi penyanyi di mungkin hotel ataupun restoran salah satu umat yang mendengar hari itu. Kemudian ketika Anda bisa merangkai bunga dengan baik, mungkin Anda akan direkrut oleh satu I.O. tertentu yang kemudian merasa, wah ini rangkaian bunganya bagus ya, yuk kita rekrut aja untuk kita masukkan ke dalam grup kita. Jadi berdana itu tidak selalu berupa materi, justru ini yang harus kita tekankan mindset ini, supaya kita memahami bahwa kalau saya tidak punya uang bukan berarti saya tidak punya kesempatan berdana. Saya tidak punya uang, saya punya mulut, saya bisa berbuat baik dengan ucapan saya. Misalnya teman saya membaca parita tidak bisa, kemudian saya menuntun dia membaca parita, itu perbuatan baik. Kemudian saya punya tangan kaki, saya bisa berbuat baik dengan tangan kaki saya. Ya, kemudian saya punya pikiran, saya juga bisa berbuat baik lewat pikiran. Misalnya, saya punya ide ya, nanti dalam rangka Sanggadana di bulan Katina, bagaimana kalau kita membuat acara seperti ini, misalnya ceramah secara online yang bisa diikuti oleh banyak orang dari berbagai tempat dan penjuru dunia dan sebagainya. Itu ide-ide positif itu juga termasuk berdana. Sehingga Anda sedang bekerja atau Anda tidak punya pekerjaan, apakah Anda sedang punya uang ataukah Anda tidak punya uang, itu tidak menghalangi niat untuk berbuat baik, tinggal kita mau atau tidak. Begitu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Mungkin dari Bante ada tambahan atau closing statement? Baik, jadi tema kita dalam kesempatan ini sangat baik sekali, yaitu tentang mempraktekkan dana. Karena dana ini menjadi dasar perilaku kebajikan, selain mengembangkan kemoralan dan juga konsentrasi atau kesadaran setiap saat. Yang ketiganya ini adalah merupakan praktek ajaran Sang Buddha, dana, sila, dan samadhi, yaitu kerelaan, kemoralan, dan praktek pengembangan kesadaran. Kalau kita bisa mengembangkan kerelaan, maka otomatis kita selalu
berusaha untuk menyempurnakan kemoralan kita, dan dengan upaya menyempurnakan kemoralan, secara otomatis pula kesadaran kita akan meningkat. Oleh karena itu, walaupun pada kesempatan ini kita hanya membahas tentang kerelaan, namun jangan lupa bahwa kerelaan itu sendiri mempunyai ikatan yang kuat dengan kemoralan dan pengembangan kesadaran setiap saat. Mudah-mudahan dengan yang kita sampaikan pada kesempatan ini, pengembangan kerelaan sebagai praktek di kehidupan sehari-hari akan mendorong kita untuk dilaksanakan dan akan meningkatkan kualitas pelaksanaan dhamma kita di dalam pengembangan kemoralan dan juga kesadaran setiap saat.